Baik, assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang di podcast sejarah. Di sini kita akan membahas tentang sejarah Revolusi Prancis. Yang akan dibahas adalah faktor perekonomiannya yang terjadi baik sebelum revolusi maupun sesudah. Tapi kali ini saya tidak akan sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Silakan Kakang, saya punya desa. Saya Elin, saya Rica. kita bersama akan mengupas sejarahnya mengenai revolusi Prancis. Nah, kita sudah kenal dengan teman-teman. Langsung saja pertanyaan pertama, Rica, gimana sih kondisi ekonomi sebelum terjadinya revolusi Prancis? Jadi gini, sebelum revolusi, ekonomi Prancis itu lagi amburadul banget. Hutang negara numpuk gara-gara perang. Terutama setelah revolusi Amerika, pemerintah kan butuh duit, tapi pajak justru ditekan ke rakyat kecil. Sementara kaum bangsawan sama gereja enak aja gak bayar pajak. Nah, itu dia masalahnya. Sistem pajaknya gak adil banget. Yang miskin-miskin, yang kaya-kaya. Terus harga bahannya juga naik, terutama roti yang jadi bahan pokok. Jadi apa itu teh? Makanan pokok. Bahan pokok, iya bahan pokok makanan mereka. Bayangin, roti harganya naik, tapi gaji juga naik. Makanya rakyat marah, ditambah lagi Raja Louis ke-16 malah boros banget. Istrinya Maria Antoinette juga dikenal suka hidup mewah gitu. Jadi rakyat makin kesel karena mereka susah, tapi raja malah foya-foya. Iya betul banget, kalau dari sisi sosial jurang antara orang kaya dan miskin tuh gede banget. Kaum bangsawan pesta-pesta, sedangkan rakyat jalan terus berjuang buat makan. Jadi revolusi itu tuh bukan cuma sosial politik, tapi juga karena ekonomi yang gak beres-beres. Parahnya lagi, pemerintah sempat coba cetak uang buat nutupin utang, tapi malah bikin inflasi. Jadi uang makin gak berharga, harga barang naik, dan rakyatnya makin sengsara. Jadi kesimpulannya, sebelum revolusi ini juga di Prancis itu sudah terjadi krisis ekonomi yang merugikan masyarakat banget tuh, dari segi harga pajak yang naik, terus kerugian besar-besaran akibat perang, gagal panen, dan juga kesenjangan sosial juga terasa semakin parah gitu sebelum terjadinya revolusi Prancis ini. Pas revolusi mulai, ekonomi mulai kacau. Banyak bangsawan yang kabur, perdagangan terganggu, dan industri kena dampaknya. Betul, rakyat udah marah banget. Jadi mau ada boykot terhadap produk-produk yang dianggap kaum elit. Terus sistem pajak mulai diubah biar lebih adil. Tapi butuh waktu lama juga sih buat benerin semuanya. Jangan lupa juga Prancis tuh jadi suka merangin negara-negara yang gak suka sama revolusi ini. Perang itu butuh duit, jadi ekonomi makin berantakan. Tapi yang menarik, revolusi juga bikin feodalisme runtuh. Itu berarti rakyat kecil juga punya kesempatan buat naik kelas secara ekonomi, walaupun butuh proses yang lama. Tapi ya, gara-gara perang terus-menerus, pemerintah coba bikin mata uang baru, asignan. Tapi karena terlalu banyak dicetak, malah kena hyperinflasi. Jadi bukannya makin baik, ekonomi malah makin goyang. Jadi makin jelas ya kalau revolusi ini juga bukan menjadi solusi yang pas gitu loh buat mengatasi krisis yang terjadi di Prancis. Bukan cuman ekonomi jadi membaik, tapi ada muncul krisis baru lagi yang harus mereka hadapin. Itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau dilihat dari jangka panjang, revolusi ini penting banget. Soalnya sistem pajak mulai lebih adil dan ekonomi akhirnya lebih terbuka deh buat semua orang, bukan cuma bangsawan doang. Ya, efeknya baru terasa bertahun-tahun kemudian sih. Tapi revolusi Prancis bisa dibilang awal dari sistem ekonomi modern yang lebih berbasis pada kerja keras dan bukan karena keturunan juga. Jadi meskipun ekonomi Prancis sempat kacau setelah revolusi, perubahan yang terjadi akhirnya bikin ekonomi mereka jadi lebih stabil di masa depan. Yang paling pasti setelah revolusi itu rakyat jadi lebih sadar kalau mereka punya hak buat hidup lebih baik termasuk dalam hal ekonomi. Dan yap,
Akhirnya, Prancis bisa bangkit lagi, terutama pas Napoleon berkuasa. Dia bikin sistem ekonomi yang lebih teratur, walaupun ya dia juga bikin banyak perang. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, bener banget guys. Jadi poin intinya tuh emang di situ. Emang revolusi Prancis itu bikin kacauan di mana-mana, kerusuhan, kerugian. Tetapi di balik kekacauan itu ada perubahan besar yang bikin ekonomi di Prancis itu at least lebih membaik lah untuk masa depan negara Prancis itu sendiri. Nah, jadi setelah kita melalui perbincangan yang cukup banyak dan komplit ini, kita bisa menyimpulkan bahwa revolusi itu bukan soal raja dan guardian aja, tetapi ternyata ekonomi juga punya peran besar. Dari pajak yang gak adil, harga rokok yang naik, sampai terjadinya hiperinflasi yang besar-besaran. Semuanya berdampak signifikan terhadap kehidupan rakyat Prancis pastinya. Cukup sekian podcast sejarah dari kita. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, pertanyaannya bagus Joko. Jadi, kenapa rakyat marah terhadap sistem pajak saat itu? Karena pajak hanya dibebankan kepada rakyat kecil, sementara kaum bangsawan dan gereja dibebaskan dari pajak tersebut. Ada satu lagi pertanyaan dari Rina. Apa dampak pelarian kaum bangsawan terhadap ekonomi? Nah, jadi pelarian kaum bangsawan terhadap ekonomi itu banyak aset ekonomi yang ditinggalkan, tetapi perdagangan terganggu karena ketidakstabilan politik. Pas revolusi mulai, ekonomi makin kacau, banyak bangsawan yang kabur, perdagangan terganggu, dan industri mulai kena dampaknya. Makanya rakyat makanya. Tapi yang menarik juga, revolusi juga tuh nggak ulang. Betul-betul. Rakyat udah marah banget, jadi mulai ada boykot yang Nah, nih mah ini. semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.